Halo Neners, apa kabar? Balik lagi di program penuh berkat. Balik lagi di hashtag Mirror, membahas film horor. Aku di belakang. Di video kali ini saya akan membahas film horor yang berjudul Pocong vs Kuntilanak tahun 2008, dibintangi oleh aktor-aktris ternama tanah air. Terima kasih yang sudah klik video ini. Tanpa berlama-lama, langsung aja inilah yuk bareng-bareng tuh waga spoilernya. Film ini dibuka jauh dari zaman sekarang, diperlihatkan bapak-bapak berlarian ke sana kemari dan tertawa. Goblok! Lari ketakutan menuju ke rumah dan bersembunyi di dalam sebuah lemari. Namun tiba-tiba ingat, jangan dilepas tali pocongku. maju di zaman sekarang, terlihat tiga wanita cantik. Mereka bernama Agnes, Vonny von Klingen, dan Ruby yang sedang berjalan slow-mo. Next, esoknya Vonny berkumpul bersama sahabat-sahabatnya, termasuk Aksan, pacar Agnes. Di sini Aksan sempat memamerkan tato barunya. Para ciwi-ciwi yang melihat karena buka mata kemudian tertarik dan meminta Aksan agar mengantarkannya ke tempat tato milik kawannya itu. Singkatnya sampailah mereka di tempat tato. Dia adalah Big, karyawan di sana, dan Marcel Sukoco, pemilik tempat tato itu. Gue mau dong ditato di atas pipi gue. Itu kan masa telanjang waktu ditatonya. Ya iyalah. Siapa yang cita-citanya jadi tukang tato? Gokil. Next, berganti lokasi di rumah Vonny. Terlihat Ibu Rika ditelepon oleh Bude, entah kakak dari suaminya atau dari Rika. Siapa yang peduli? Yang inti dari percakapannya, Bude, Vonny, dan Ibu Rika terdengar sangat serius. Kamu harus melakukannya. Vonny itu belum siap. Setelah itu terlihat juga Mbok Darmi yang sedang menyiapkan sebuah sesajen, dan setelahnya mengantar sesajen itu ke sebuah ruangan atau sebut aja kamar sakral. Dara Putri! Dara Putri! Tolong, Dara! Tolong! Singkatnya setelah itu terlihat Ibu Rika sedang menjelaskan sesuatu ke Mbok Darmi. Malam harinya, Vonny dan kawan-kawannya pun berkumpul di rumahnya, bermain dan bersenda gurau. Di sini kita diberitahu bahwa ternyata Vonny bisa sedikit meramal. Saya ramal kalian-kalian yang melihat video ini akan sukses di masa mendatang. Jika kalian berdoa dan berusaha pastinya. Hingga sampai pada giliran Marcel untuk diramal. Marcel yang sempat menolak karena dirinya tidak mempercayai hal-hal seperti itu pun pada akhirnya mau karena paksaan dari kawan-kawannya. Modus. Gue ambil minum dulu ya. Kayaknya si Vonny naksir sama lo. Akhirnya Marcel bisa jatuh cinta juga. Gila lo, ngapain juga gua sama dia? Lo lihat tuh foto-foto, kayak keluarga nenek sihir gitu. Wah Peo, tak disangka obrolan barusan didengar oleh Ibu Rika. Sudah malam anak-anak. Kalian pulang dulu ya. Mendengar itu Vonny marah dan malah ikut ngelayap ke rumah temannya Marcel. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Entah apa yang dipikirkan mereka, sehingga sesampainya di sana Jailangkung pun mereka mainkan. Jelangkung, di sini ada pesta kecil-kecilan. Hah, jelangkungnya males nih. Tak lama Marcel pun kemudian izin ke toilet untuk buang air. Di dalam toilet Marcel diganggu oleh sosok kuntilanak itu. Jangan bicara dong. Tak lama setelahnya Marcel yang balik dari toilet dan penasaran sempat bertanya kepada kawannya, apakah kalian dengar suara cekikikan tadi? Mendengar itu kawan-kawannya menertawakannya. Namun saat obrolan berlangsung, sesuatu pun terjadi kepada Marcel. Gue mah gak percaya sama yang begituan. Tak lama juga pocong pun datang. Saat tanpa sengaja Marcel yang panik mencoba meminta perlindungan dari Jailangkung itu. Melihat sinar itu saya sendiri baru tahu bahwa film zaman dulu pocong sudah main jedak-jeduk. Nggak percaya? Pocong JJ nih bos, senggol dong. Si kau bagi dua, tidak naik juga tekan sama-sama si kau bagi dua, si kau bagi
Next, di luar rumah Marcel, pergelutan MMA pocong vs kuntilanak pun berlangsung. Yang mana dalam ronde pertama ini pocong memenangkan hingga membuat Mbak Kunti menghilang. Singkat cerita, esoknya Ibu Rika bercerita pada Foni mengenai apa yang disampaikan oleh budenya Foni kemarin, yaitu meminta Foni agar menjaga atau memelihara sosok kuntilanak. Diketahui ternyata para leluhur Ibu Rika dari dahulu memelihara sosok kuntilanak. Hal ini diwariskan turun-temurun untuk melindungi keluarganya. Hal ini juga diperjelas saat semalam Kunti itu menuruti perintah dari majikannya, yaitu Ibu Rika, untuk menyerang Marcel. Mendengar semua hal itu, Foni sontak marah kepada ibunya, kemudian langsung pergi. Foni nggak mau. Nggak bisa. Nggak. Foni nggak mau. Foni. Next. Oke, kita lihat di sisi Mbok Darmi. Malam harinya, pocong itu kemudian menyerang Ibu Rika. Sempat terjatuh namun tiba-tiba Yap, Ibu Rika dirasuki oleh sesosok kuntilanak pelindungnya. Dapat disimpulkan di ronde yang kedua ini pertandingan didominasi oleh kuntilanak. Sayangnya kejadian tersebut membuat Ibu Rika terjatuh lagi. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Ibu Rika pun tewas. Lo yang tabah ya. Nanti kalau lu ada perlu apa-apa, Gak usah repot. Lagian kan keluarga gue gak pantas buat orang kayak lo. lu cerita ke Foni apa yang gue bilang di rumahnya. Ya enggak lah, gila lu. Singkatnya, Foni yang pulang ke rumah kemudian bertemu dengan budenya. Di sana Bude Foni menceritakan awal mula keluarga Foni memelihara kuntilanak. Dahulu saat penjajahan Belanda, leluhurnya yaitu Nyi Soro menolak cinta dari pria pribumi yaitu Raden Sukoco dan memutuskan untuk menikahi keturunan asli Belanda yaitu Von Klingen. Namun keputusan Nyi Soro tidak diterima baik oleh Raden Sukoco sehingga kemudian mengancam akan membunuh Nyi Soro. Kubunuh kamu! Bunuh. Ayo bunuh. Kubunuh! Tanpa diketahui Raden Sukoco, Nyi Soro yang memiliki backingan kuntilanak ini pun lebih dulu membunuh Raden Sukoco. Sebelum Raden Sukoco tewas, dirinya sempat berpesan agar tidak dibuka tali pocongnya. Dengan hal itu ternyata membuat si Raden yang dendam terus mencoba membunuh garis keturunan Von Klingen dengan wujud pocongnya. Namun akibat kuntilanak yang dipelihara keluarga Von Klingen membuat pocong Sukoco harus lebih expert dalam misi balas dendamnya. Oke, dengan adanya penjelasan itu kejadian ini semakin masuk akal, bukan? Ternyata Marcel Sukoco adalah keturunan dari Raden Sukoco. Hal ini terbukti saat tadi Marcel tanpa sengaja malah mengundang pocong leluhurnya itu. Next. Gue rasa urusan kita sama Jelangkung belum kelar. Gimana nih? Wow, tar dulu. Gimana sih lo katanya jagoan? Singkatnya, dari kejadian-kejadian teror sebelumnya membuat Aksan, Big, dan Marcel mencoba melakukan sebuah ritual penangkal Saiton. Gila, setan turun. Lo itu ngusir apa manggil sih? Esok malamnya, Marcel mendatangi Foni untuk meminta maaf akan perkataan-perkataan kurang ajar yang dilontarkan ke keluarga Foni. Marcel berkata hal ini dilakukan untuk menutupi gengsinya karena rasa sukanya kepada Foni. Tindakan gentle itu membuat Foni memaafkan Marcel dan mereka pun ambung-ambungan. Di sisi lain, Big yang sendirian didatangi oleh pocong. Big yang ketakutan kemudian telepon ke Marcel, memintanya untuk segera datang ke tempat Big. Namun ya, pocong itu membunuh Big lebih dulu. Bude kemudian meminta Foni agar segera menerima warisannya untuk memelihara kuntilanak itu. Namun Foni terus bersikeras akan pendiriannya untuk tidak memelihara kuntilanak itu. Kalau kita membuangnya, dia juga bisa dendam. Perkataan-perkataan Bude kemudian terbukti saat Ruby yang baru saja mandi itu pun didatangi oleh sosok kuntilanak. Scene berpola sama seperti sebelumnya. Ruby menelpon sahabatnya Agnes, namun sayangnya Ruby lebih dulu tewas oleh kuntilanak itu. Maafin aku, Ruby. Nikmati
Ruby juga meninggal, Sel. Panik, mereka kemudian pulang menuju rumah Foni. Di sisi lain Bude didatangi oleh pocong Sukoco. Sesampainya di rumah, Foni kemudian menemukan budenya yang sudah tewas tergantung di kamar sakral. Di bawah, Aksan dan Agnes yang menyusul Foni ke atas malah dicepuin oleh pocong Sukoco. Aksan yang sok aksi pun kemudian menyuruh Agnes agar turun terlebih dulu. Dan kemudian yap, setor nyawa. Cah. Agnes yang turun juga dicekik oleh kuntilanak hingga tak sadarkan diri. Untuk catatan ya, kenapa di film-film horor setannya tukang cepu anjir? Yang tahu komen. Kuntilanak! Aku menerimamu mengabdi kepada keluarga Van Klingan. Foni! Foni yang mendengar Marcel memanggilnya kemudian langsung OTW menemui Marcel berpelukan. Pinky Winky, Dipsy, Lala, Abo. Marcel yang memiliki garis keturunan Sukoco kemudian dirasuki oleh arwah Raden Sukoco. Habis keluarga Von Klingan. Di sisi lain, Agnes yang siuman kemudian ditarik oleh Mbok Darmi yang setelahnya menelpon Darmo, supir keluarga Foni, untuk mencari tempat makam Sukoco dan membuka tali pocongnya. Balik lagi ke Marcel dan Foni. Di sini kuntilanak pelindung keluarga Von Klingan pun juga merasuki tubuh Foni. Ronde terakhir pun berlangsung. Penyerangan demi penyerangan dilakukan hingga pada akhirnya cekik-cekikan. Sempat nobar sebentar dengan Mbok Darmi, namun karena durasi, kemudian Agnes mencoba melerai Marcel dan Foni dengan kado cincin yang diberikan Marcel saat datang ke rumahnya tadi. Pada akhirnya mereka berdua pun mulai sadar. Bersamaan dengan itu, Mbok Darmi menginstruksikan Darmo agar segera membuka tali pocong milik Sukoco. Akhir film, mereka bertiga pun selamat. Oke, sebelum closing, kalian pasti bertanya, kenapa Mbok Darmi kok tahu banyak hal? Nah, ini kemungkinan. Menurut saya tadi di awal-awal film, Ibu Rika kan terlihat baru ngobrol tuh sama Mbok Darmi. Nah, mungkin aja Ibu Rika udah tahu akan adanya duel Saiton ini. Jadi Ibu Rika memberi siasat-siasat atau tutorial untuk menangani pergelutan ini kepada Mbok Darmi. Tamat. Untuk pesannya kalian tulis di komentar, karena saya tahu kalian pasti lebih kritis dalam berpendapat, atau kalian juga sudah berulang kali menonton film ini. Terima kasih sekali untuk kalian-kalian yang sudah klik video ini, entah Anda yang sudah subscribe atau belum. Bagi Anda yang suka boleh subscribe channel receh ini, dan bagi yang tidak suka semoga suatu saat bisa suka. Disclaimer dulu, saya meminta maaf karena membuat alur cerita selalu diselingi candaan receh, just menghibur. Sehat terus untuk kalian semua di luar sana, and next